Ladusang, ladusing, ladusang, ladusing ya. Ladusing langganan dusta sing penting. Acara PG aja ini udah ketawa-ketawa ya, ketawa ketiwi gitu loh, kok kosong gitu. Kita mau lawan apa nih? Yang kita lawan nih gold semua apa gimana? Loh. Kami siap, tapi datang belum tentu gitu. Memberikan contoh yang baik. Ya pasti kesengajaan. Tidak mungkin, maaf, kami tidak sengaja tidak hadir, pasti sengaja. Kalau masyarakat biasa itu nggak hadir, dijemput paksa sama polisi. Ini kepolisian kalau nggak hadir nih, siapa jemput paksa? Kuli bangunan, kulba-kulba, apa kita jemput paksa Pak Polisi? Peggy Setiawan itu disodorkan 4 kertas kosong. Jawa Barat yang sebelumnya menyatakan siap menghadapi sidang pra-peradilan, tapi justru tidak hadir. Maka naskahnya tentu yang benar-benar naskah yang bisa menjawab seluruh gugatan pra-peradilan. Apalah, pokoknya intinya naskahnya belum siap. Saya bersumpah, saya sampai begitu. Belum pernah saya seumur umur sampai mengeluarkan kalimat seperti ini. Ladusing, ladusing. Ini alasan penyidik Polda Jabar tidak datang ke pengadilan. Naskahnya belum selesai. Wah, kayak sutradara ya. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Yang tidak baik-baik saja pastilah penyidik Polda Jabar. Waduh, apa kabar mereka ya? Loh. Kemarin udah nggak datang pra-peradilan. Kita kan bertanya-tanya, ada apa sih? Tidak datang gitu melawan para king kulba kita. Nah, ternyata ada jawabannya, guys. Jawabannya yang kita dapatkan, ternyata mereka itu naskahnya belum siap gitu. Naskahnya mau peradilan pakai naskah. Pak mau main sinetron nih. Ini ada ya, nanti kita bahas ya. Oke, jadi beberapa update kasus kali ini yaitu tentang Peggy, peran pengganti, guys, melawan Ladusing. Waduh, ini rame banget nih di TikToknya. Ladusang, ladusing, ladusang, ladusing ya. Ladusing langganan dusta sing penting. Iya kan? Langganan dusta ya sing penting ngomong doang dulu itu. Yang penting ngomong gitu. Berarti dipastikan besok datang dan ya? Besok ya, dan kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka Peggy. Polda Jabar tidak hadir. Tidak hadir. Jadi bahkan kita lihat pengacara Peggy aja ini udah ketawa-ketawa ya, ketawa ketiwi gitu loh, kok kosong gitu. Kita mau lawan apa nih? Ini yang kita lawan nih gold semua apa gimana? Loh. Pertanyaan ya. Soalnya kosong tuh. Di sebelah nih pengacara Peggy udah siap semua, 22 pengacara, timnya udah siap. Di depan goib semua ini, waduh. Seperti duta kesurupan kita Linda yang goib-goib juga nih. Apakah karena ini kasus goib, pengacara harus melawan secara goib juga nih? Nah, ini pertanyaan kita kan ya. Goib-goib ini. Bahkan ini kan ditanya ya sama wartawan ya. Dan besok datang nggak Dan? Kalau besok kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka Peggy Setiawan. Nah, kami siap, tapi datang belum tentu gitu. Kan ditanya ya, berarti besok datang ya gitu. Dia bilangnya kami sih siap, tapi datang belum tentu kan gitu. Kalau ditanya siap, kalau datang belum tentu. Nggak salah juga sih gitu. Tapi ini sejarah loh bro. Ini let's go, sejarah di Indonesia bahwa dari kepolisian ini nggak datang gitu. Bahkan ada yang komen sejarah nasional, Ladusing takut melawan Kuli di persidangan. Kalian tahu nggak sih Ladusing? Nah, Ladusing itu langganan dusta sing penting. Bukan kan? Ladusing itu karakter ya, karakter dari Siva gitu. Ini nih, Ladusing ini gitu. Ini karakter apa coklat-coklat ini? Kayaknya sih satpam ya. Security kayaknya, security komplek gitu. Ini yang namanya Ladusing. Ini yang namanya Ladusing, guys. Ini tokoh kartun ya, tidak ada di kehidupan nyata ini. Ladusing langganan dusta sing penting. Nah, ini orangnya nih yang tidak penting-penting banget kan. Nah, Aparat hukum tapi tidak memberikan contoh yang baik. Ya pasti kesengajaan. Tidak mungkin, maaf, kami tidak sengaja tidak hadir, pasti sengaja. Saya pribadi sebetulnya ingin menegaskan berulang kali bahwa kita tidak punya pilihan kecuali mempercayai institusi Polri. Tidak ada Tidak polisi lain. Tidak ada polisi lain. Iya, cuma satu polisi kita yang tidak kita mengenal ada polisi swasta gitu. jadi Reza Indragiri itu bilang, ini menurut Reza Indragiri ahli forensik ya, ini kenapa Polda Jabar ini nggak datang itu, kenapa dia? Sengaja apa nggak sengaja? Ya pasti sengaja lah, nggak mungkin nggak sengaja gitu. Besok kita datang pra-peradilan ya gitu. Semuanya siap gitu. Pas hari H, waduh maaf Pak, saya absen sakit. Satu peleton absen sakit gitu. Gimana ya dia? Dan nggak bilang-bilang loh, nggak ada surat pernyataan, nggak ada bahwa mereka nggak hadir, nggak ada secara lisan. Kami menyampaikan mohon maaf kami tidak hadir di pra persidangan ini karena foto Peggy di kondangan sebelumnya masih kami cetak.
Kami masih mencari foto kondangan Peggy yang lain gitu. Apa gimana nih gitu. Ini kan sidangnya kan ditunda sampai tanggal 1 Juli ya. Bro, tanggal 1 Juli itu tuh Hari Bayangkara loh. Hari Bayangkara. Yakin nggak bisa datang? Hari biasa kemarin aja kagak datang. Apalagi Hari Bayangkara. Nanti alasannya, oh tanggal 1 Juli kita nggak bisa nih. Hari Senin itu kan, oh sorry. Nggak bisa, kita ada Hari Bayangkara. Kita harus memperingati ini. Polri itu genap berusia 78 tahun loh. Di tanggal 1 Juli 2024 loh. Apa yang mau dirayain? Ketika nanti di tanggal 1 Juli 2024, masyarakat itu sudah kecewa. Nah pertanyaan kita kan, kalau masyarakat biasa itu nggak hadir, dijemput paksa sama polisi. Ini kepolisian kalau nggak hadir nih, siapa jemput paksa? Kuli bangunan, kulba, apa kita jemput paksa Pak Polisi? Ini surat tugas kulba gitu. Bapak harus ikut ke pengadilan gitu. Kalau kita di kayak borgol, nanti kalau oknum kepolisian apa dicor tangannya gitu pakai semen gitu. Apa pakai kawat gitu, gimana ini? Soalnya siapa yang bisa maksa kepolisian itu nggak ada. Dan Reza Indragiri juga bilang, satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah mempercayai polisi ini, walaupun ada oknumnya ya, gitu. Karena nggak ada lagi yang harus kita bisa percayai, gitu. Kita nggak punya pilihan. Nggak ada polisi swasta, gitu. Let's go, takutnya kalau seperti ini, nanti jadi kerusuhan, Pak, gitu. Apalagi Bapak tahu, kulba-kulba kalau rusuh itu tenaganya, waduh, disupport extra jos semua tuh, Pak. Bumi bisa digetarkan oleh kekuatan kulba tuh. Supportnya extra jos sama kuku Bima loh, Pak. Kalau Peggy Setiawan bukan pelaku, mau apa? Masih nggak pakai otak. Ini padahal klimaksnya ini kita pengen tahu gitu. Selain foto Peggy kondangan, bukti apa lagi sih? Tangan Vina dikaplok pakai ijazah Peggy, kan itu kan? Tangan Vina patah. Dipukul tangan Vina patah, bukan diseret. Nah itu kan tangan Vina patah akibat ijazah dan rapot Peggy Setiawan. Gitu. Kita kan nggak tahu ya gitu. Karena itu kan dari kesurupan ya, dari goibnya Linda gitu. Aslinya kan nggak tahu. Pemeriksaan psikologi di Polda Metro, Peggy Setiawan itu disodorkan 4 kertas kosong yang cuma tertulis Peggy Setiawan .2, ya kan, titik-titik mayat, yang kemudian 4 kertas tersebut harus Peggy Setiawan sidik jari dan tanda tangan. Ada apa? Kasihan anak ini. Rekayasa apa lagi? Iya, rekayasa apa lagi seperti ini? Ternyata Peggy ini dikasih 4 kertas kosong yang cuma tertulis Peggy Setiawan titik-titik gitu, mayat gitu. Apa? Dan itu harus Peggy tanda tangan sama sidik jari gitu loh. Ini kan seperti ceritanya Ucil ya. Ucil dan Rivaldi serta Eko Jaya dan lain-lain, Eka Sandi, dia bilang tidak pernah memberikan pernyataan bahwa mereka menyesal dan mereka mengakui bahwa mereka lah orang yang menghabisi Vina dan Eki gitu. Tiba-tiba suratnya ada aja. Dan itu dibilang gerasi tahun 1999. Ini mentang-mentang Peggy kulba ini. Suuzon aja. Jangan-jangan kan kulba kalau beli bahan gitu ya. Suruh beli bahan sama mandor, mintanya nota kosong. Nanti di markup harga semen 2.000 jadi 3.000 gitu. Apa kira-kira digituin ya itu? Ini Peggy kulba kita kasih kertas kosong aja, nanti kita isi sendiri. Apa gimana tuh? Dan masalah Sudirman guys. Nah, kabarnya Sudirman ini dia mendapatkan privilege ya gitu, perlakuan khusus gitu, dapat HP sama dapat kenyamanan di lapas. Tapi keberadaan Sudirman sekarang suka diraba teman-teman. Maaf ya Bang Sudirman, canda aja. Masa Sudirman suka diraba teman-teman? Tidak. Jadi Sudirman ini keberadaannya nggak diketahui. Sudirman sampai hari ini belum. Kenapa nih Pak? Karena kita cek di lapas, pihak lapas menyatakan dia dibon. Kalau kita konfirmasi sama para terpidana, ya dalam kutip dapat perlakuan khusus katanya. Jadi minta cabut kuasa dari kuasa kami yang lama itu, jadi dikasih handphone si Sudirman itu. Jadi kalau Sudirman kan maaf ya, jadi orangnya agak kurang lah. Jadi mungkin kalau diiming-imingin dia mau. Sudirman walaupun ini saya kasih fasilitas enak, bilangnya gitu. Nah itu guys, jadi Sudirman itu dikabarkan fasilitas mewah tuh, handphone. Karena dia orang Kismin kan. Habis itu di lapas itu mendapatkan perlakuan khusus dan tanda-tanda Sudirman itu nggak ada gitu. Padahal ada pengacara yang pengen dirinya tuh dapat kuasa hukum dari Sudirman untuk bisa membebaskan Sudirman gitu. Nah ini kan masuk akal banget. Ketika Hotman Paris bilang di dalam sel itu ada 6 orang, di mana 5 orang itu menolak Peggy Setiawan adalah pelakunya dan 1 orang
itu menyetujui Peggy adalah pelakunya. Nah, satu orang ini curiga Sudirman ini suka didapat teman-teman. Curiganya kan itu. Karena dia dapat perlakuan khusus, dapat fasilitas mewah mungkin di lapas gitu ya, di dugaan dari teman-teman ini. Nah, Pak Sandi bilang di Humas Polri di video sebelumnya, didatangi oleh pengacara para pelaku, itu diiming-imingi sejumlah uang, tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang dia tahu. Saka Tatal cenderung berbohong ketika diminta keterangan, jadi keterangannya berubah-ubah. Saka Tatal orangnya cenderung berbohong, keterangannya berubah-ubah. Sekarang yang berubah-ubah yang siapa dong? Nah, bilang siap-siap pra-peradilan tapi nggak datang. Nah, seperti omongan Saka Tatal. Nah, padahal kita tidak ada intervensi. Ini kan pertanyaan Let's Go ya. Nah, kemarin dibilang Saka Tatal omongannya berubah-ubah, cenderung suka berbohong. Nah, sekarang di pra-peradilan kok nggak dateng gitu. Berbeda-beda statementnya gitu. Itu kan pertanyaan masyarakat ya gitu. Mengapa Polda Jawa Barat yang sebelumnya menyatakan siap menghadapi sidang pra-peradilan tapi justru tidak hadir? Ya, karena kami sendiri melakukan pemantauan terhadap proses pra-peradilan pada hari ini. Jawabannya? Sementara yang lengkap itu belum bisa diberikan dari pihak termohon itu terkait dengan naskah jawaban terhadap gugatan ya. Naskahnya itu kan menurut kuasa hukum ya, bagian hukum ya, itu berbeda. Konstruksinya tentu tidak sama yang dibuat oleh penyidik karena ini sidang, maka naskahnya tentu yang benar-benar naskah yang bisa menjawab seluruh gugatan pra-peradilan yang disampaikan pemohon. Nah itu dia guys, ada yang ngerti? Nggak ada ya? Nah, sama. Jadi pokoknya ini karena memang ada suara backsound ketawa-ketawa, langsung ngambil di TikTok, ditanya ini kenapa sih nggak dateng gitu. Ya karena kita lagi mengamati bla 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 bla. Intinya jawabannya apa? Intinya adalah naskah yang itu sebenarnya belum bisa diberikan. Pokoknya dia bilang naskahnya tuh rekonstruksinya tuh berbeda gitu. Dengan apalah, pokoknya intinya naskahnya belum siap. Gitu. Jadi ini naskah apa sih sebenarnya, memang mau syuting. Tapi lucu juga kalau kemarin jadi sidang guys. Misalnya nih, gitu. Dari pihak Peggy nanya, mana bukti Peggy adalah pelakunya? Mana alat buktinya? Ini ijazah? Nah, ini foto Peggy kondangan. Nah, diam-diam dari foto kondangan dia ngambil rendang. Wah, rendangnya tuh nggak dimasak dengan benar, nggak lembut. Nah, rendang yang keras ini bisa ditimpuk ke kepala orang. Bagaimana gitu? Nah, ini pertanyaan kita ya. Let's Go padahal menantikan bukti-bukti Peggy Setiawan ini adalah pelakunya gitu. Apa sih yang bisa dia buktikan? Yang pasti dari geng Kulba, kita sebut saja geng Kulba itu udah siap, ready segala macem. Bukti-bukti, pertarungan, perdebatan, semua geng Kulba udah siap. Support sudah siap, media sudah siap. Nah, konten kreator udah siap? Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan ya. Jadi, teman-teman makasih banget yang udah berdonasi. Dari Renoa Noah. Semangat, let's go bersatu. Semakin lu lucu, semakin banyak sawerannya. Waduh, amin, salam dari Madura. Salam dari Madura. Makasih ya, Renoa Noah menjadi orang yang satu-satunya menyawer let's go pada hari ini. Tapi berkah juga ya. Itu dia yang bisa saya sampaikan tentang kasus kali ini. Coba kasih dong pendapat kalian dong. Kalian geng mana nih? Geng Kulba kah? Waduh. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Bye.